Marilah kita bersama-sama, orang-orang Katolik yang ada di sini, menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Sungguh-sungguh menjadi saksi berarti bukan hanya berbicara, berteriak-teriak, atau mengabarkan kebangkitan, tetapi hidupilah kehidupan Kristus, teladan Kristus bagi banyak orang. Maka buat baiklah kepada siapapun juga, seperti Kristus telah melakukan teladan yang sempurna, baik untuk siapapun juga di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudariku terkasih, selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut, mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia bangkit, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus ini. Kehadiran kita bersama sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang saat ini mengalami kebangkitan Kristus. Kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Marilah kita mengakui kekurangan kelemahan kita di hadapan Allah supaya pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan Putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan baru, harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri, yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim
atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita lakukan pujian kejayaan. Kristus sudah berjuang melawan kematian, meskipun ditelan namun menang. Dosa kita dilebur, kuasa maut gugur, didamaikan kita dengan Bapa. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Ku dengar malaikat
menyampaikan amanat. Yesus Kristus sudah bangkit, kabarkanlah pada para murid. Sungguh bangkit Yesus Tuhan sebagai pemenang. Hiduplah berjaya selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, bruder, bapak dan ibu, saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah berkah dalam. Kayaknya ribet sekali ya kalau yang Injil itu uskupnya sendiri dan sebagainya. Saya hanya memberitahu saja, mitra ini dipakai ketika pengajaran.
Ini tanda sesuatu topi yang disebut mitra itu untuk tanda pengajaran. Tapi kalau untuk berdoa semuanya harus dicopot, termasuk solideo juga dicopot, itu yang untuk doa. Sedangkan untuk kepemimpinan, sebagai pemimpin atau raja, kita menggunakan seperti juga di tentara, ada tongkat komando. Nah di sini juga ada tongkatnya seperti itu. Jadi biar tahu, jadi kalau pas apa, menggunakan tongkat, menggunakan mitra, dilepas dan selanjutnya. Tadi harus mendengarkan sabda, harus dicopot, dan juga apalagi yang membaca Bapak Uskup. Iya, tapi sudah dibuat sekian lama dan cukup bagus sekali, menandakan sesuatu hal yang memang benar-benar Gereja Katolik membuat itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tadi malam saya misa jam 6 sore, tapi di tempat lain malam, tapi banyak yang mengikuti. Ternyata walaupun mungkin hanya dengar khotbahnya, tidak mengikuti misanya, tapi dari Bali, NTT, termasuk Makassar, dan tentunya juga daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, itu banyak yang mengikuti. Dan bukan mengucapkan selamat Paskah ke saya, tetapi protes. Protesnya apa khotbahnya? Tentang wanita. Sekarang saya khotbahnya nggak mau tentang wanita, yaitu saya bilang ciri khasnya perasaan, sehingga sedikit saja tersinggung, lalu protes. Sekarang saya balik saja, khotbahnya untuk laki-laki. Karena di sini kan sebetulnya mengapa wanita yang pertama sebetulnya bagus loh, positif loh. Wanita yang pertama ditampaki Kristus bangkit, bukan laki-laki. Sekarang pertanyaannya dibalik, kenapa laki-laki mendapat yang kedua? Di sini kadang-kadang kita juga sering salah menangkap, ingat, ketika kelahiran jelas Maria ikut ambil bagian di sana penuh. Lalu dewasa, pas mendidik juga dan seterusnya, pasti penuh sebagai ibu. Tapi sudah mulai bekerja, Maria tidak ikut-ikutan lagi. Jadi kalau ada ketemu dengan namanya Maria dan Marta, itu Maria bukan ibu Yesus. Kalau baca kitab suci itu yang pas, ini Maria yang mana? Termasuk juga sekali lagi di sini, ketika mau mati, ketika dihukum, jelas ibunya bertanggung jawab dan ikut lagi, seterusnya. Tetapi yang melihat awal, ketika kebangkitan dan sebagainya, di sini disebutkan Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus, dan Maria ibu Yakobus, muridnya, dan juga Maria Salome. Jadi betul-betul nama Maria sebenarnya seabrek-abrek banyak. Semoga kita juga yang menggunakan nama itu menjaga nama itu dengan bagus. Jangan hanya kasih nama saja. Ada beberapa pastor, saya kira di setiap keuskupan ada itu. Kalau pastor itu pas membaptis, pokoknya yang wanita dikasih nama Maria. Ini nama pasaran nanti. Lalu kalau yang laki-laki dinamain Yosef. Kok nggak kreatif sih kasih nama yang disebut dengan nama baptis, banyak yang bagus-bagus loh. Seperti contohnya Kristoforus tuh bagus banget loh. Kenapa bagus? Itu kalau di Inggris kita kenalkan enggak Kristoforus. Siapa namanya? Christopher. Kalau di Prancis Christophe. Kalau di Itali Cristoforo. Bagus sekali. Makanya kok kasih nama baptis semuanya macam-macam supaya bisa menjaga dan kita bisa paham sekali. Maka juga sama dengan ketika menangkap khotbah, itu paham juga. Jadi betulnya saya tidak mendiskreditkan atau juga merendahkan, malah justru enggak, ciri khas wanita itu kenapa dapat baptisan, dapat penampakan kebangkitannya nomor 1, karena wanita punya sifat-sifatnya seperti itu dan itu baik, positif. Tapi sekarang saya balik, kenapa pria mendapatkan yang nomor 2, kayak Petrus segala yang dikasihinya, bahkan murid-murid yang dikasihinya yang nanti nomor berapa dan sebagainya. Kenapa? Kalau dikatakan pria itu terlalu ngerasa tidak lemah,
ngerasa kuat, ngerasa kelas 1, menjadi subjek bukan objek lagi. Maka tidak memerlukan emansipasi, tidak memerlukan yang disebut juga dengan kayak komisi gender dan sebagainya, atau sekarang udah banyak pemimpin, presiden, menteri dan sebagainya, apalagi juga dengan anggota dewan. Itu sudah laki-lakinya banyak sekali. Justru di sini karena itulah Allah nggak bisa bekerja pada laki-laki karena dia merasa kuat, merasa hebat, merasa segalanya, subjek. Jadi Allah akan bisa bekerja kalau diri kita membutuhkan sesuatu. Kita itu lemah, kita itu bukan yang kuat, kita bukan yang nomor 1, tetapi Allah. Itu cirinya. Yang nomor 2, laki-laki itu nggak penuh harapan, nggak ada. Berharap sesuatu enggak. Kenapa? Dia berharap bisa sendirinya, semuanya bisa dengan sendirinya. Yang sering PHP-in wanita itu adalah laki-laki. Wanita malah justru berharap. Justru yang dibutuhkan di sini adalah orang yang betul-betul berharap. Maka saya sampaikan, kalau Anda beriman, tidak berharap pada Tuhan, Anda beriman, tidak berharap Kristus mati di salib, tidak berharap Kristus tidak bangkit, tidak berharap Kristus naik ke surga, itu sudah menderita. Jadi kebahagiaan adalah ketika orang masih berharap, belum meraih surga pun, tapi sudah berharap, itulah kebahagiaan. Nah, laki-laki sering tidak, karena semuanya adalah di tangannya, sehingga tidak pernah berharap untuk hal demikian. Jadi sebetulnya laki-laki tidak pernah jarang hopeless ya, putus asa enggak ya. Dan maaf, laki-laki juga tidak pernah kerasukan. Padahal kerasukan itu adalah tanda stres. Kalau saya selalu sampaikan, ada berapa kasus saya menangani, laki-laki sering menggunakan akal, laki-laki jarang stres. Jarang stres sehingga jarang kerasukan setan. 99% yang saya temui yang orang kerasukan, maaf, itu stres. 99%. Kalau satu benar kerasukan gampang banget. Ngelawan setan gampang banget. Ngusir setan gampang banget. Tetapi ketika orang stres, itulah yang kayaknya kerasukan. Maka di sini sebenarnya laki-laki jarang kerasukan. Yang kerasukan wanita, betul. Yang bunuh diri juga. Coba lihat di dunia ini, bunuh diri dari tahun ke tahun, kita lihat kebanyakan yang bunuh diri adalah bukan laki-laki. Jadi dia ngerasa kuat dan semuanya nggak pernah membutuhkan sesuatu dan nggak pernah berharap. Yang ketiga, laki-laki merasa spiritualitasnya tinggi. Kita lihat juga rasul-rasul, laki-laki, murid-murid laki-laki, para romo laki-laki, uskup laki-laki. Jadi ngerasa itu yang paling tinggi, yang paling hebat, yang lain tidak. Dan bahkan Tuhan sendiri laki-laki. Kenapa disebut Bapak? Nggak ada yang nyebut Tuhan Ibu atau Tante. Maka di sini digambarkan laki-laki hebat, spiritualitasnya tinggi, sehingga tidak butuh-butuh banget berdoa, tidak butuh-butuh yang macam-macam. Sedangkan yang akan ditampaki yang akan ketika dia membutuhkan sesuatu. Lalu yang keempat, laki-laki itu pendiam, hanya bekerja. Maaf, seperti Yosef ketika mendapatkan sesuatu penampakan dari malaikat, dia diam saja 3 kali loh. Bahwa istrimu mengandung, jangan takut, bawa dia ke Mesir, dan juga sesudah itu bawa kembali lagi ke Yerusalem dan sebagainya. Dia tidak protes apapun dan jalan langsung. Tetapi Maria protes. Bagaimana mungkin aku yang belum bersuami mempunyai dan mengandung anak? Nah, jadi laki-laki itu tidak cerewet. Di jalan, nggak banyak mulut. Untuk kebangkitan membutuhkan cerewet. Supaya mewartakan ke semuanya. Untuk mewartakan kabar gembira membutuhkan khotbah, membutuhkan cerewet ini. Laki-laki nggak cerewet, bagaimana bisa menyampaikan kebangkitan Tuhan kepada banyak orang?
Jadi isinya juga tentang wanita yang cerewet. Jadi sampai kemana-mana, sedangkan murid-murid itu takut diam di dalam rumah karena ada kematian Kristus itu. Sedangkan wanita duluan untuk mewartakan dia sudah bangkit dan berteriak nomor 1 duluan. Lalu ciri kelima, laki-laki itu nggak butuh pendamping loh sebenarnya. Seperti saya aja nggak ada pendamping, saya kuat. Tidak butuh pertolongan, kadang-kadang nggak bergantung kepada siapapun di luar dari dirinya. Ini sebenarnya yang tidak akan ditampaki. Ini sebenarnya yang tidak akan juga diberi sesuatu saksi kehidupan. Laki-laki kadang-kadang terlalu sombong untuk gitu. Dan laki-laki sering menggunakan yang disebut juga yang keenam adalah akal, logika. Sesuatu harus ada bukti, sebab akibat. Padahal kalau beriman, padahal kalau Tuhan berbeda. Kelemahan yang ada pada wanita atau juga kekuatan yang ada pada laki-laki sangat berbeda di hadapan Tuhan. Maka kadang-kadang laki-laki tidak pasrah dan tidak selalu ngeyel, kritis, selalu mempertanyakan terus-menerus sehingga tidak menggunakan hati. Ada banyak yang sekali lagi yang nggak punya hati itu laki-laki. Nanti saya diprotes lagi, nanti yang laki-laki biar protes. Lalu yang selanjutnya adalah, maaf, selingkuh itu singkatan apa? Selingan indah keluarga utuh. Itu yang dilakukan laki-laki. Laki-laki bisa hubungan dan sebagainya, tapi dia tetap mencintai keluarga, iya. Tapi kalau wanita nggak bisa. Dan wanita itu kalau disebut juga dengan berbohong itu ketahuan, karena nggak menggunakan logikanya, nggak mempunyai rencana sesuatu. Jadi kalau bohong itu ketahuan dan jadi lebih jujur, karena nggak pakai logika. Sedangkan laki-laki kalau berbuat jahat sudah ada persiapannya, perencanaannya, ini ngeri sekali. Maka di sini laki-laki untuk setiaan agak susah, tapi wanita setia sekali. Kalau sudah mencintai, melakukan apa saja demi untuk yang dicintai. Sedangkan laki-laki, enggak, tadi saya bilang, bisa berkomunikasi, bisa dekat dengan yang lain dan bisa selingkuh, tapi dia tetap juga mengatakan mencintai dan seterusnya. Jadi terletak di sana. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapapun juga yang punya kesempatan-kesempatan untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, entah wanita, entah pria, mempunyai ciri-ciri ini. Coba kita ngerasa bergantung sungguh kepada Allah. Kita menjadi saksinya. Ada satu cerita tentang keledai yang saya sampaikan. Ada 2 keledai berjalan menuju Yerusalem. Lalu keledai yang satu berkata, kemarin saya bawa Yesus ke Yerusalem. Lalu banyak orang berteriak, bernyanyi, lepas baju dan taruh di bawah, lalu juga dengan daun palma, daun macam-macam dan sebagainya, bersorak gembira, memuji memuliakan aku. Keledai itu mengatakan itu. Tapi sekarang, kok tidak satu pun saya kenal dengan saya ke Yerusalem, kok nggak ada yang kenal saya. Keledai yang satu mengatakan, itulah kalau kamu tanpa Yesus, you are nothing. Without Jesus, without God, you are nothing. Kita juga sama. Hidup kita seperti apapun, kehebatannya seperti apapun, laki-laki dan seterusnya, kalau tanpa Kristus dan tidak pernah membawa kehidupan kita dalam Tuhan, kehidupan kita dibiarkan begitu saja dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan pernah ditampaki kebangkitan, kita nggak akan pernah ditampaki kemuliaan Tuhan, kita nggak pernah ditampaki sesuatu yang baik nantinya kehidupan sesudah mati. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya ciri khas wanita inilah yang baik sekali bisa ditampaki dan nomor 1 dia didahulukan dibandingkan yang pria. Di mana pria sebenarnya juga memiliki sesuatu kekuatan, harusnya itu digunakan dengan baik. Marilah kita bersama-sama, orang-orang Katolik yang ada di sini,
menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Sungguh-sungguh menjadi saksi berarti bukan hanya berbicara, berteriak-teriak, atau mengabarkan kebangkitan, tetapi hidupilah kehidupan Kristus, teladan Kristus bagi banyak orang. Maka buat baiklah kepada siapapun juga, seperti Kristus telah melakukan teladan yang sempurna, baik untuk siapapun juga di dunia ini. Terima, nikmati, imani kebangkitan Tuhan dan juga keselamatannya. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan hari ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami dihantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Selamat Paskah kepada semuanya. Semoga kebangkitan Kristus sungguh-sungguh membangkitkan orang-orang Kristiani yang mengenalnya dan orang-orang Katolik untuk terus bangkit, berbuat baik, melayani, dan memuji Tuhan. Ingat, jangan membunuh, jangan bunuh diri. Kita siapkan hati dan diri kita untuk mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari yang berbahagia, peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paskah, yakni kebangkitannya yang mulia. Demikian pula hidup kita ini di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga, bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu, marilah kita menyiapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan secara meriah. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Semoga karena kebangkitan Putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang gembira sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi Paskah sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Selamat Paskah dan marilah kita pergi, kita diutus mewartakan kebangkitan Tuhan. Amin.